Sebetulnya Bani Ba'alawi yang ada di Indonesia, para habaib itu diuntungkan oleh orang-orang Nahdliyin. Mereka dihormati, mereka dihargai, bahkan mereka dimuliakan di Indonesia selama ini. Betul tidak? Bahkan diuntungkan pula dengan kemarin Gutras-Wala kita kumpul di pesantren Benda Kerep yang memutuskan bahwasanya silsilah Ba'alawi adalah mukhtalafun fih. Sangat diuntungkan mereka dengan kalimat mukhtalafun fih itu. Kalau ikhtilaf berarti bisa iya bisa tidak kan? Kenapa demikian? Sebab beberapa ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania pun beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fi. Enak toh? Ya. Untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Wow, kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga ada di halaman 117 kalau tidak salah di kitab yang sama, Al-Ghuror. Itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain, padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya kepada seseorang imam, seorang qadhi di sana. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara, namanya Muhammad dan Husain. Karena Ali, Muhammad dan Husain itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah. Mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seandainya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Husain. Dan itu terjadi pada abad ke-6. Menurut saya abad ke-6 itu dzurriyyah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satupun dari saudaranya? Bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain, bukan dari dzurriyyah Nabi atau bukan dari dzurriyyah mereka. Jadi sesuatu yang menurut saya mestinya tidak ada diajak-ajakan di kitab Al-Ghuror itu. Dan sampai anak Kang boleh baca nanti kitab ini. Itu yang menulisnya justru dari Bani Ba'alawi sendiri. Siapa? Yang menulisnya itu adalah Muhammad Ali bin Al-Wikhid yang wafat tahun 960 Hijriah. Ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat. Bisa difahami? Alhamdulillah. Jadi sekarang apa masalahnya? Sampai protes, sampai tidak terima, sampai menyalah-nyalahkan. Masalahnya di mana? Kita, sekali lagi, kita masih punya rasa. Di tempat-tempat yang lain mah sudah dibatalkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bisa pertanyaannya yang lain ya. Kasihan mereka. Kasihannya di mana? Mereka sudah kadung mengatakan ada yang begal nasab. Jika dilihat dari beberapa kitab yang kami kaji bersama, itu yang begal nasab siapa? Bisa jadi
pihak orang yang mengatakan begal nasab itu adalah membegal nasabnya sendiri. Sekarang kan tinggal bertanya, bagaimana nasibnya yang nasabnya terbegal? Masya Allah. Kebayang tidak? Alhamdulillah, kita masih menjadi orang-orang yang hidup di Indonesia. Masih baik semua kita ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum jamaah gaib dimanapun Anda berada. Kita sudah simak bagaimana penjelasan Kiai Abdul Razak LM tentang apa yang terjadi polemik nasab Habib Pahlawi RA yang ada di Indonesia. Menurut silsilah, menurut kitab di dunia, kelompok mereka adalah sanadnya tidak connect atau tidak nyambung. Menurut penelitian dikaji dari berbagai kitab, dari ulama-ulama dunia, semua sepakat bahwa kabib-kabib yang ada di Indonesia ini nasabnya terputus. Dan mereka mengikrarkan kekabibannya. Mereka adalah menganggap mereka cucu Kanjeng Nabi, yaitu dari jalur mimpi. Ini sungguh di luar nurul kita. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka gadang-gadangkan selama ini, ternyata hanya lewat mimpi saudara-saudara. Sudah jelas, Kiai Abdul Razak di video ini dengan gamblang menjelaskan dari kitab mana, dari kiai mana, dari kiai ulama mana, kesepakatan ini sudah internasional. Banyak negara-negara yang mengkaji dan meneliti bahwa kabib-kabib Pahlawi RA ternyata nasabnya terputus. Untuk lebih jelasnya, bagaimana penjelasan Kiai Abdul Razak mengkritik dan mengingatkan kepada Pahlawi dan RA. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya bersama-sama. Kalau saya mah tidak yakin kalau mereka akan legowo ya. Sebab legowo itu membutuhkan kekosongan hati, membutuhkan kebesaran jiwa. Sampai hari ini saya tidak melihat rata-rata para habaib itu orang yang legowo, tidak melihat saya. Karena apa? Mungkin bisa jadi mereka sudah terlalu lama dinenabubukkan dengan kenangan-kenangan indah masa lalu. Karena dari tadinya yang dibangun adalah tentang kita ini adalah dzurriyyah Nabi. Sehingga setiap berbicara Ahlul Bait merasa dirinya adalah orang yang paling dzurriyyahnya. Kan begitu. Betul tidak? Apa yang terjadi kemudian? Memanfaatkan agama untuk kepentingan-kepentingan mereka. Yang saya khawatirkan justru terjadi pencucian otak kepada orang-orang yang kosong model kita begini nih. Dengan menggunakan doktrin-doktrin atau pembelokan-pembelokan hadis yang berkaitan tentang dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dibangun narasinya? Yang dibangun narasinya itu begini nih. Barang siapa meragukan tentang dzurriyyah Nabi, tidak percaya, memutuskan, maka dia tidak percaya adanya aulia Allah, yaitu para wali-wali Allah, yaitu para kekasih-kekasihnya Allah. Nah, barang siapa tidak percaya kepada aulinya Allah, maka dia tidak percaya kepada kebesarannya Allah. Atau bahasa yang sejenis lah ya, barang siapa tidak percaya kebesaran Allah, maka dia berarti menolak, berarti dia bermusuhan atau memusuhi Allah. Barang siapa memusuhi Allah, maka dia seolah-olah mengajak perang. Wah, yang diajak perang Allah lagi. Begini nih yang saya khawatirkan. Apa yang terjadi? Ya kelepek-kelepek. Orang-orang kosong model kita zaman dahulu kan kalau sudah di waktu begini kan kelepek-kelepek. Sudah tidak bisa bergerak dan berkutik. Apa yang terjadi kemudian?
kita anggap sebesar apapun kesalahan oknum-oknum habaib itu, kita anggap seperti dimaksum oleh Allah. Padahal tidak ada yang dimaksum kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sampai hari ini terjadi adalah kemudian timbullah perilaku kesemena-menaan dari para oknum-oknum habaib. Kan begitu. Dan yang paling tidak mengenakan adalah ketika mereka menggunakan narasi dan doktrin-doktrin seperti begini. Dari zaman dahulu, para alim, para ulama, guru-guru kita, dari mulai Mbah Syekh Nawawi Banten, kan begitu biasanya. Dari Hadratus Syekh Mbah Khalil Mangkalan, dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, dari Hadratus Syekh Mbah Mun Sarang, kan biasanya begitu yang dipakai, yang digunakan nama-nama kebesaran guru-guru kita, yang kalau kita mendengarnya sudah kelepek-kelepek kita. Tidak ada mereka yang berani untuk mengoreksi nasab para habaib. Ini orang baru kemarin baru punya kitab 1, 2, 3 sudah berani mengoreksi nasab habaib. Kata-kata itu didengar oleh orang-orang yang polos model kita. Apa yang terjadi adalah suudzon, prasangka buruk, seolah-olah kiai-kiai yang meragukan nasab mereka adalah kiai-kiai yang suul adab kepada guru-gurunya. Betul tidak? Padahal kalau kita mau jujur, saudaraku yang baik, saudaraku yang budiman dimanapun berada, zaman dahulu dan sekarang itu kenyataannya beda. Dulu saya temui zaman saya masih kecil ya, kalau ketemu habaib itu bawaannya adem, ayem, tentrem, enak, alim, nasihatnya itu mencerahkan. Dulu ada habaib yang di daerah kita itu namanya Syekh Hamzah Asyato. Itu beliau saja saking tawadhu'nya kepada kiai-kiai yang ada di daerah, ada di kampung saat itu, nggak berani mendirikan pesantren. Yang beliau dirikan itu masjid untuk berkumpulnya para jamaah untuk sholat bersama. Bukan apa-apa, bukan karena beliau tidak punya ilmu, alim, beliau ini hafidz Quran, tapi karena tawadhu. Susah dibayangkan lah bahasanya kepada para kiai, para alim, para ulama di kampung setempat. Apa yang terjadi? Para kiai, para alim, para ulama di kampung atau di daerah dimanapun berada itu, mereka itu punya prinsip. Ketawadhuan itu menjadikan hati kita meleleh dan harus dibalas dengan ketawadhuan yang sama, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk memungkiri, mengingkari tentang nasab mereka. Ditambah lagi dengan sukhrah wal iftadah, mereka sudah meyakini masyhurnya, mereka sudah berhusnudzon masyhurnya mereka itu adalah orang-orang yang alim, yang tawadhu, adalah pantas sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang sekarang terjadi kan beda. Mengaku dzurriyyah Nabi, congkaknya melebihi kecongkaan yang paling congkak. Akhlaknya tidak terjaga, lisannya menyakitkan hati, tutur katanya memprovokasi. Tidak enak diomongin lah. Kan semua bisa melihat sendiri itu yang ada di YouTube. Apa yang kemudian terjadi? Ulama-ulama kiwari, ulama-ulama zaman sekarang kan bertanya-tanya, apa benar sih orang model begini ini dzurriyyah Nabi? Ditambah lagi dengan masalah pernasaban itu sudah ada sejak dari zaman bahula. Sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Akhirnya para ulama-ulama yang punya keberanian dan alim ulama punya ilmu inilah, mereka membuka kembali kitab nasab, dan benar ditemukan bahwasanya dzurriyyah Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada ditemukan di kitab-kitab yang tahunnya mendekati tahun saat itu adanya seorang putra beliau
yang disebut sebagai Ubadillah atau disebut sebagai Abdullah.